Previously on the 100. You're stopping her heart? Death causes her mind to back up onto the drive. I take it out. No one's gonna find out I'm in high blood. We get Clark back. Need to restart her heart. Why isn't she waking up? The child is spared, but the rest of you will burn at the stake for your crime. Cause Josephine's still inside. Miranda's dead. They're executing one of your people tonight. Maddie? No, she's a host. Get me to a window with a view of the execution. God, I'm sorry. So listen to me, okay? You can still save your wife. No, she's not. Clark? We can still make Nightblood. Bone marrow. Take them down. Halo Skepable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 6 episode 11 berjudul Access to Access. Bellamy dan Octavia harus bekerja sama untuk menyelamatkan teman-temannya. Sementara itu Echo terpaksa menghadapi masa lalunya. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Di dalam lab istana, Maddie diikat di meja operasi dan sumsum tulangnya diambil. Dia mungkin sangat lemah secara fisik, tetapi dia dipenuhi amarah oleh Sededa di dalam dirinya. Maddie terbangun dan tidak bisa merasakan tangannya. Jackson segera mendekat saat Maddie meminta tolong. Jackson kemudian melepaskan tangan Maddie. Maddie langsung menyerangnya. Jackson segera menyuntik Maddie dengan obat bius dan membuat Maddie pingsan. Di dalam pikiran Maddie, Sedida menuntutnya untuk membunuh Jackson karena Jackson sudah menguras sumsum tulang Maddie. Tetapi Maddie tidak ingin membunuh Jackson karena Jackson tidak bersalah dan menurutnya Jackson adalah salah satu orangnya. Maddie meminta Komandan Kegelapan untuk memainkan permainan caturnya. Namun menurut Sedida, permainan catur bukanlah permainan, tapi pelajaran dan juga strategi. Jika Maddie tidak memperhatikan, musuh akan menyekaknya. Jackson adalah pion. Jika Maddie telah membunuhnya, mereka akan bebas sekarang. Komandan Kegelapan meminta Maddie untuk membunuh semua orang yang menghalangi mereka untuk membalas dendam atas kematian Clark. Maddie marah dan menghancurkan permainan caturnya. Dia ingin tahu apa yang Sededa inginkan darinya. Sededa membuka penutup kepalanya. Dia ingin Maddie menguasai dunia seperti Sededa lakukan terakhir. Dia juga ingin Maddie membunuh semua orang, siapa saja yang menghalangi jalan Maddie. Tell me what I have to do. Di tenda Gabriel, setelah Clark bangun, dia meredakan ketakutan Bellamy bahwa dia melakukan hal yang salah dalam menyelamatkannya. Dia pikir rencananya bagus, tapi ada masalah kecil yang membuat pikiran Josie sekarang kosong. Gabriel pikir mereka harus mengembalikan pikiran Josie ke Clark dan membiarkan Russell berpikir itu adalah putrinya. Bellamy menganggap itu terlalu berbahaya meskipun Mindrive tidak memiliki Josie di dalamnya. Tidak lama Octavia masuk dan bertanya apa rencana mereka. Masih di dalam penjara Sanctum, Miller dan Gaia mencoba melarikan diri. Murphy berdiri di sekitar dan tidak menawarkan bantuan. Miller tidak berhasil membuka tanpa menggunakan sesuatu untuk membukanya. Tiba-tiba penjaga Sanctum datang dan mengatakan bahwa Murphy dinanti kedatangannya di dalam istana. Murphy dibawa ke tempat Russell mengikat Echo untuk mengetahui siapa lagi yang tahu kebenaran selain Chai. Namun Echo tidak memberitahu apa-apa, jadi Russell meminta Riker untuk membawanya ke toko mesin dan menguji sumsum tulang Abby kepada Echo. Saat dia diseret keluar, Murphy memberitahunya dengan menggunakan bahasa Grounder bahwa mereka menyelinap ke toko mesin untuk mendapatkan buku BK dan Echo harus tetap hidup sampai saat itu. Murphy meminta Echo untuk bersikap seperti Echo membenci Murphy.
Namun meskipun begitu, Russell masih ragu Murphy masih di pihak The Prime ataupun tidak karena Murphy selalu berada di pihak keduanya. Russell ingin Murphy pergi dengan jet dan membawa kembali Josie. Jika Murphy tidak berhasil, Russell akan mengambil mata Emory dan membunuhnya. Di tenda Gabriel, Clark menyarankan karena Gabriel membangun perisai dan merupakan darah Nightblood, dia bisa berjalan melalui penghalang radiasi kapan saja dan menurunkan perisai. Tapi Gabriel tidak mau karena dia percaya orang tidak bersalah di dalam kota Sanctum bisa diselamatkan. Satu-satunya alasan Gabriel melarikan diri sejak awal adalah karena dia akan dibakar di tiang pancang sampai akhirnya Riker menyelamatkannya. Ketika ditanya apa kejahatannya, Gabriel memberitahu mereka bahwa dia menghancurkan simpanan embrio rekayasa genetika yang disimpan The Prime untuk digunakan sebagai tuan rumah Nightblood di masa depan. Bellamy ingin Gabriel membunuh bangsanya sendiri, sementara Clark dan Octavia tidak setuju. Mereka saling berdebat. Setelah agresi lanjutan dari Bellamy, Octavia akhirnya meminta untuk berbicara dengannya di luar tenda. Ketika Bellamy akan keluar, Gabriel menjelaskan bahwa Octavia sangat spesial. Octavia masuk ke dalam anomali misterius terbesar Sanctum dan kembali keluar, dan tidak ada yang pernah melakukan itu sebelumnya. Bellamy merenungkan kata-kata Gabriel, tetapi tidak lama setelah itu Octavia memanggil nama Gabriel dan tenda sudah dikelilingi oleh sisa anggota anak-anak Gabriel. Bellamy segera keluar dan bersiap untuk menembak, namun Octavia memintanya untuk tidak menembak dan meletakkan senjatanya. Kemudian Gabriel keluar dari tenda. Dia meminta Layla dan Nelson serta pengikutnya untuk meletakkan senjata. Layla, it's okay. Nelson, put the weapon down. All of you, weapons down. That's an order. Dia memberitahu pengikutnya kebenaran setelah 1 dekade. Orang tua itu sebenarnya sudah mati, begitu juga dengan Xavier. Lalu Nelson memintanya untuk berlutut. Dia melihat tengkuknya dan mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah Gabriel. Layla sangat marah dan memukul Gabriel. Gabriel. Setelah itu, Nelson mengikat Gabriel, Clark, Bellamy, dan juga Octavia. Dia meminta Gabriel untuk menjelaskan semuanya. Dia menjelaskan Eduardo telah membawanya kembali tanpa persetujuan Gabriel. Pada awalnya anak-anak Gabriel tidak percaya bahwa kemarahannya atas kebangkitannya membawanya untuk membunuh Eduardo 10 tahun yang lalu. Adik Xavier yaitu Layla menganggap ini yang paling sulit karena dalam 10 tahun Gabriel membohongi mereka semua dan membiarkan Layla memanggilnya saudara. Layla bersiap untuk membunuhnya sebagai balas dendam, tetapi Bellamy mengatakan mereka harus membuat Gabriel tetap hidup setidaknya sampai Gabriel mengirimkan bom ke dalam Sanctum. Kemudian mereka dapat menemukan Riven, menyuruhnya menurunkan perisai dan menggunakan kekacauan evakuasi untuk membunuh The Prime dan menyelamatkan orang-orangnya. Namun Layla masih percaya Clark adalah Josie dan Nelson memerintahkan Gabriel untuk membunuhnya. Setelah Gabriel menunjukkan bahwa drive pikiran Josie sudah keluar dari kepala Clark, Layla dan orang-orangnya setuju untuk tidak menyakitinya untuk saat ini. Sementara itu, Bellamy dan Octavia akan melakukan misi berburu racun. Di toko mesin, Riker menyuntikkan serum Nightblood ke tubuh Echo. Setelah itu, dia meminta para penjaga untuk keluar dari tempat tersebut. Kemudian Echo meminta Riker untuk berhenti dan kembali ke pihaknya. Namun dia menolak. Riker percaya janji Echo tidak akan menyelamatkan ibunya ataupun dirinya. Lalu dia pergi keluar meninggalkan Echo. Di penjara Sanctum, ketika para penjaga membawakan makanan untuk Miller dan juga Gaia, Miller melihat pisau di salah satu penjaga. Dia seakan menyerang penjaga itu hanya untuk mencuri pisau dan menggunakan kawat di pegangannya untuk membuka kunci. Miller dan Gaia melarikan diri dan menuju ke bengkel Riker untuk mengambil buku catatan BK sehingga komandan kegelapan dapat dihapus dari Flame. Kembali ke tenda Gabriel, Gabriel memberitahu Clark dan juga Layla salah satu alasan dia pergi dari Sanctum adalah karena membuat bom seperti itu. Dia tidak akan membuatkan bom untuk Russell, sementara sekarang dia sedang membuat bom untuk kelompok Bellamy. Mereka menemukan bahwa agresi dari bom membuat orang-orang yang setia pada Prime membunuh mereka yang tidak setia, sehingga memperkuat status Dewa Sanctum.
Layla bersumpah kepada ingatan saudaranya yaitu Xavier jika Gabriel berkhianat, Layla akan membunuhnya. Di saat itulah Clark menyadari bahwa Josephine benar. Dia menghadapi gunung cuaca lagi. Bom itu tidak akan menyebabkan kekacauan, tapi itu akan menyebabkan pembantaian. Clark tidak ingin orang-orang mati dan dia punya rencana baru. Rencana Clark dan Gabriel ternyata sama. Mereka akan menggunakan racun yang cukup untuk membuat serangga ketakutan terlebih dahulu, tetapi tidak pada orang-orang, dan itu cukup untuk memicu evakuasi. Tapi tanpa kekacauan, Gabriel tidak akan punya waktu untuk menurunkan pelindung. Orang-orang Clark masih akan menjadi tahanan dan Prem masih akan menjadi The Prem. Jadi pertama mereka akan menurunkan perisai ketika semua orang masih di rumah. Kemudian Clark akan berpura-pura menjadi Josie agar rencana ini berhasil. Sementara itu, Bellamy berburu jamur bersama Octavia di dalam goa. Octavia mencoba menjelaskan dirinya dan waktunya ketika di dalam anomali. Dia tahu mengapa benda itu melemparnya keluar kembali. Octavia menjelaskan bahwa Bellamy benar telah meninggalkannya karena dia berantakan dan sangat berbahaya bagi semua orang. Dia melihat kerusakan yang dia lakukan dan dia membutuhkan Bellamy. Octavia mengaku tersesat, dia tidak bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan. Dia telah melakukan sesuatu, hal-hal yang tidak dapat Octavia kembalikan, hal-hal yang akan menghantuinya sampai Octavia mati. Octavia tidak meminta apapun dari Bellamy. Bellamy menahan kesedihannya dan bertanya apa yang Octavia inginkan darinya. Octavia hanya ingin Bellamy mengatakan bahwa dia adalah adiknya. Bellamy menerima dan mengatakan bahwa Octavia adiknya, tapi Bellamy menganggap bahwa Octavia tidak tanggung jawabnya lagi. Di toko mesin, Riker melihat darah Echo sudah berubah menjadi Nightblood dan dia ingin segera memberitahu Russell. Echo berharap Riker tidak membunuhnya hari ini. Dia mengabulkan permintaan terakhir Echo untuk memberitahunya sesuatu dari masa lalunya yang bahkan belum dia beritahu kepada Bellamy. Dalam kilas balik, kita mengetahui bahwa nama asli Echo sebenarnya adalah Ash dan dia memiliki seorang teman yang bernama Echo. Saat mereka sedang berlatih memanah, Ratu Nia dan para pengawalnya datang. Ratu Nia memberitahu Echo yang asli bahwa San Gedakru menantikannya dalam 3 hari. Karena Echo sudah menguasai bahasa dan sudah mempelajari kebiasaan San Gedakru. Tapi apakah Echo sudah siap membunuh untuk ratunya? Ratu Nia menunjukkan seorang tahanan mata-mata San Gedakru. Dia ingin Echo membunuhnya, jika dia lolos maka misi Echo akan gagal. Ratu Nia melepaskan tahanan itu dan meminta Echo untuk membunuhnya dengan busur panah. Tapi Echo tidak bisa melakukannya, dia mengarahkan panahnya ke pohon dan Ratu Nia menganggapnya lemah. Weakness. Kemudian Ratu Nia memaksa Ash dan Echo untuk saling bertarung sampai mati untuk membuktikan nilai bagi Ratu Nia. Jika Ash dan Echo tidak saling menyerang dalam 3 detik, pengawal akan membunuh mereka berdua. Awalnya Ash tidak ingin melawan. Echo yang asli memberitahu Ash untuk melawan dan menunjukkan bahwa Ratu Nia membutuhkannya juga. Echo mampu menjatuhkan Ash, tapi sebelum Echo membunuhnya, Ash menusuk perut Echo dengan anak panah dan membunuhnya. San Gedakru menantikan seorang gadis bernama Echo, jadi Ash yang akan menjadi Echo. Saat ini Echo mengatakan bahwa dia sudah dihapus sebagai pribadinya ketika dia mengambil identitas temannya. Riker bersimpati, jadi dia tidak akan membunuh Echo. Namun mereka berdua tahu apa yang terjadi dengan Sanctum jika Riker melepaskannya. Dia bersiap menyuntik Echo, tapi kemudian dia meletakkannya kembali dan membuka pintu. Ternyata itu adalah Gaia dan juga Miller. Mereka berdua yang melarikan diri dari penjara Sanctum datang ke toko mesin untuk mencari buku catatan BK. Gaia segera melepaskan Echo dan menyadari bahwa darah Echo berubah menjadi darah Nightblood. Echo kemudian berjalan mendekati Riker dan membunuhnya. Dia mengatakan bahwa keraguan adalah kematian. Di tenda Gabriel, mereka merencanakan cara untuk menggunakan Clark berpura-pura menjadi Josie dan Bellamy tidak menyetujuinya. Dia ingin menggunakan bom sesuai dengan rencana.
Bellamy ingin melakukannya dengan cara yang mungkin membunuh banyak orang dan tidak membahayakan Clark. Clark ingin tahu bagaimana caranya dan apa yang akan Monty lakukan. Bellamy masih tidak menyukai rencana ini. Kemudian Octavia berpendapat jika mereka bisa menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah, maka mereka harus melakukannya. Tiba-tiba di luar tenda terjadi keributan, penyerang Sanctum datang untuk menyerang. Ketika Bellamy pergi keluar untuk memeriksanya, Nelson menyuruhnya untuk masuk. Dia meminta Layla untuk menjaga dan membunuh siapapun yang melawan. Saat Bellamy dan yang lain diikat, Murphy dan Jed masuk untuk membawa pulang Josie, sementara para penjaga bertempur melawan anak-anak Gabriel. Layla menyadari kedatangan Murphy, tapi Jed memukulnya dari belakang hingga pingsan. Setelah itu, Jed segera melepaskan Josie. Jed juga ingin menembak Layla, tetapi Clark mengambil alih dan berkata bahwa itu miliknya. Setelah Jed dan Murphy keluar tenda, Clark tidak membunuh Layla, tapi dia menembakkan senjatanya ke tanah. Clark segera membuka ikatan mulut Bellamy dan Bellamy setuju untuk mengikuti rencana Clark demi Monty. Clark segera pergi bersama dengan penjaga Sanctum. Layla jelas sangat bingung, tapi dia tahu bahwa Clark bukan Josephine setelah menyaksikan Clark menyelamatkan hidupnya dan interaksi Clark dengan Bellamy. Clark dibawa ke hadapan Russell dan berhasil menipunya agar percaya bahwa dia adalah Josephine. Dia mengeklaim bahwa dia tidak memiliki mind drive saat dia bertahan melalui jaring saraf dan membunuh Clark di ruang pikiran. Kemudian Russell menepati janjinya untuk memberi tempat bagi Murphy dan juga Emory di dalam Sanctum. Clark mempertanyakan di mana Simon berada. Russell menunjukkan kepada Clark mind drive Simon dan rencananya untuk membawanya kembali melalui tubuh Echo. Namun kembalinya Josephine menyebabkan Russell menunda rencana ini. Dia membawa Clark ke lab di mana Maddie sedang diambil sumsum tulangnya. Clark melihat Maddie dan bertindak seperti Josie di depannya. Hal itu menyebabkan Maddie mengamuk dan membuat Clark terpaksa membiusnya. Clark bertanya kepada Russell berapa banyak dosis yang bisa mereka dapatkan darinya sebelum Maddie meninggal. Nah, itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 6 episode 11. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.